ini ku rekam. Oke, langsung aja kita mulai. Selamat malam semuanya. Malam. Dengan yang teman-teman minta, workshopnya itu tentang bagaimana caranya kita berkomunikasi dalam tim kita sendiri. Nah, oke, lanjut aja. Ya, perkenalkan, namaku Haikal. Tahu lah. Di follow ya Instagramnya Haikalari_. Enggak. Oke, lanjut. Oke, untuk permulaan, apa sih komunikasi itu? Dengerin ya. Aku baca-baca pendapat dari Wikipedia sama dari web-web yang lain. Komunikasi itu menurut Oxford Dictionary of English berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, yang berarti sama. Akar kata komunikasi lainnya adalah communico, communicatio, atau communicare, yang berarti membuat sama atau berbagi, share. Nah, jadi secara gamblangnya itu komunikasi itu suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, jadi secara gamblangnya itu komunikasi itu ya proses kita berinteraksi gitu satu sama lain. Sebagai manusia yang makhluk sosial, jadinya untuk berinteraksi, begitulah pokoknya menggunakan informasi untuk berinteraksi lah. Oke, lanjut. Nah, aku dapat quotes nih. Quotesnya itu, any problem big or small within a family always seems to start with a bad communication, someone isn't listening. Nah, dari quotes yang ini yang aku dapat ini itu, bagaimanapun permasalahannya, mau itu kecil atau besar dalam lingkup keluarga, bahkan di luar keluarga itu sekalipun, baik itu di lingkungan kerja, organisasi, ataupun di lingkungan bermasyarakat, itu pasti dimulai dengan miskomunikasi atau komunikasinya itu nggak apa ya namanya, nggak nggak satu arah lah, apa ya, ya komunikasinya berlawanan lah, atau mungkin salah satu orang yang nggak mau dengerin pendapatnya orang lain, atau mungkin dari sisi pendengarnya, mungkin dari sisi yang menyampaikan mungkin nggak jelas. Itu sama kayak kita lagi pacaran nih misalnya, pasti kan kunci dari hubungan yang langgeng kunci dari hubungan yang langgeng itu kan adalah komunikasi yang intens dengan pasangan kita. Mantap. Jadinya itu jangan tuntut pasangan kita itu dengan komunikasi yang nggak jelas. Misalnya kita pengen pasangan kita kayak gini, kita kode nggak jelas. Kan kita tuh bukan, apa ya istilahnya, kita tuh bukan mesin yang bisa mengcompile kode-kode yang dikirimkan oleh pasangan ataupun orang lain. Jadinya itu di kode sedikit kita ngerti, kan nggak mungkin kan. Nah, kayak gitulah semacamnya. Oke, lanjut. Yang pertama itu, di sini aku akan nyampein sedikit tips bagaimana caranya kita berkomunikasi dalam tim. Nah, yang pertama itu build a relationship. Nah, hubungan di sini itu maksudnya itu bagaimana kita tuh mengerti, berempati satu sama lain. Nah, untuk mencapai kerjasama yang baik dibutuhkan hubungan yang baik antar anggota tim. Nah, bagaimana kita mencapai suatu hubungan yang baik? Yaitu kita harus berempati terhadap satu sama yang lain. Dengan kita berempati, nggak secara langsung, hubungan yang baik itu akan terjalin dengan sendirinya. Nah, cara yang paling mudah itu adalah dengan berinteraksi di luar kerja, atau mungkin kita tuh berinteraksinya itu kita ngomong atau topiknya itu di luar topik formal lah istilahnya, gitulah. Nah, terus yang kedua itu ada diskusi.
Setiap orang atau anggota tim pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu, bahkan bagi ketua tim itu sendiri. Nah, diskusi ini sendiri pun berfungsi untuk kita tuh belajar bagaimana caranya mengemukakan dan eh, mencari sudut pandang yang lain selain dari sudut pandang kita sendiri misalnya. Apa untungnya sudut pandang apa untungnya kita mendapatkan sudut pandang yang berbeda dalam tim itu? Jadinya itu dengan sudut pandang yang berbeda, pikiran kita tuh lebih terbuka, lebih open minded lah istilahnya. Nah, jadinya kita tuh nggak terpaku pada satu ide. Mungkin mungkin ide tim-tim yang lain, mungkin ide anggotamu yang lain itu ada yang lebih bagus, atau mungkin idemu tuh udah bagus tapi idenya orang lain tuh memperbagus idemu sendiri. Nah, mungkin bisa bisa aja kan gitu. Jadinya diskusi itu penting. Nah, yang ketiga itu ada support. Support mempertimbangkan pendapat setiap anggota dapat menjadi salah satu support atau dukungan bagi anggota tim itu sendiri. Nah, support di sini tuh mendukung mendukung gimana anggota-anggotamu tuh untuk tetap apa ya istilahnya, untuk uh, mendorong supaya anggota-anggotanya itu ngeluarin ide gitu, supaya anggota-anggotanya itu berkontribusi ke dalam tim, entah itu di luar jobnya atau mungkin di luar, ya entah itu mungkin di luar job desknya masing-masing. Yang jelas itu sih, apalagi desainer ya, support itu penting. Soalnya desainer itu desainer itu nggak cuma awal doang, di awal bahkan sebelum awal, di awal, di tengah, di akhir, sama setelah akhir itu desainer kerjaan yang ada. Ya ntar aku jelasin pokoknya. Oke, lanjut yang keempat, kita convey clearly. Convey ini apa? Kita tuh menjelaskan secara itu menjelaskan ide kita itu secara jelas. Jangan kayak oh jangan kayak apa ya saya, ya putus-putus lah ya. Convey clearly, salah satu komunikasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan ide dengan jelas, ringkas, dan mudah untuk dipahami. Nah, ya apa saran dari aku pribadi untuk yang ini, sebelum kita ngejelasin ide kita sendiri ke baik itu programmer maupun artis, ada baiknya itu di apa ya, ditulis dulu supaya jelas, atau mungkin ditulis dulu untuk memperbaiki apa ada yang ide yang kurang, eh ya mungkin ide yang kurang atau bisa ditambah sendiri supaya idenya itu nggak ngambang di kepala, nggak ngambang di kepalanya aja gitu loh. Jadinya kalau bisa di tiap-tiap desainer tuh punya kayak bank ide gitu, ngerti nggak sih? Bank ide, kumpulan ide. Ntar pada diskusi dilempar ide yang bagus tuh di mana, dan dijelaskan secara ringkas dan jelas dan mudah untuk dipahami supaya teman-temannya itu cepat paham gitulah. Terus selanjutnya itu ada individual meetings. Selain diskusi kelompok, penting juga untuk mengatur pertemuan secara individu sebagai tanda bahwa Anda dapat dihubungi kapan saja. Desainer yang hilang-hilangan, tolong ya jangan. Desainer itu anggapannya bagi programmer sama artis sudah sebagai ketua tim, otomatis sebagai ketua tim. Meskipun itu di dalam tim itu ada dua desainer, berdua ini anggapannya itu ketua dan wakil kayak gitu. Meskipun memang dari programmer sama artis itu ada yang jiwa pemimpin lebih tinggi, tapi kan yang mengatur apa ya, yang ngelit produk itu ya, yang sebagai product manajernya itu kan desainer ya begitu. Jadinya kalau bisa uh, siap untuk dihubungi kapan saja gitu. Nah, yang terakhir itu ada feedback.
Nah, dalam berhubungan baik dalam skala besar maupun kecil seperti dalam tim, sangat penting untuk memberikan umpan balik kepada anggota dalam komunikasi. Memberikan dukungan, baik anggota tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak. Ya, feedback ini penting sih. Bahkan di game pun, feedback itu pun berpengaruh terhadap gameplay dari permainan kan. Nah, begitu juga di dalam kerjasama tim. Feedback itu berpengaruh dalam kinerja tim juga. Misalnya ada anggota tim yang kinerjanya bagus, tapi kamu nggak ngasih feedbacknya bagus, ya tersinggung dong. Udah kerja keras terus tapi usahanya nggak dihargai gitu. Nah, misalnya kalau dirasa kinerjanya kurang bagus, ditanyain kamu kenapa, terus ada masalah apa, kenapa kinerjanya kayak gini gitu loh. Jangan jangan acuh sama anggotanya sendiri lah. Oke, lanjut ke pembahasan kedua, bagaimana cara kita berkomunikasi kepada programmer. Yang tadi udah ya, bagaimana kita berkomunikasi kepada tim. Ya, yang ini mungkin agak agak rancu ya, soalnya aku masih belum terlalu paham di bidang programmer yang apps. Jadinya aku yang ngasih tahu setahu aja ya. Nah, mungkin ada yang udah ya yang pernah ikut workshop Ryan Academy. Aku pernah ngebahas tentang game logic. Ya, aku sedikit ulang sedikit aja. Untuk cara kita berkomunikasi ke programmer game itu dengan menjelaskan game logiknya. Jangan, oh ini bisa lompat, oh ini bisa terbang, oh ini bisa double jump, oh ini ntar bisa apa istilahnya. Oh ntar nih pelurunya tuh terbang ngelilingin karakternya. Oh jangan bilang gitu. Kasihan programmernya, sumpah. Nah di game logic ini itu kita ngelasin logika sederhana dalam game pada programmer misalnya. Kan kalau pergerakan dalam movement dalam game itu kan pakai vektor. Nah, jelasin secara vektornya itu apa, kecepatannya gimana, velocity-nya gimana, berpindahnya gimana. Nah, misalnya untuk ngambil apa ya? Kayak selain movement tuh ada aku ambil nih, misalnya rocket launcher-nya musuh nih, rocket launcher musuh. Nah, bagaimana caranya kita ngejelasin rocket launcher-nya musuh ke yang nembaknya ke karakter itu. Nah, pertama kamu ngejelasin segini. Rocket launcher-nya itu pertama ngerekam ngerekam posisi terakhir dari karakter dari player, baru setelah delay 1 detik atau 1,5 detik baru diluncurin, bisa gitu. Atau mungkin delaynya 0,5 detik baru diluncurin gitu. Pokoknya ngerekam posisi posisi player, ditambahkan delay atau ada timernya, baru digerakin, geraknya itu entah lurus, horizontal atau vertikal atau parabola, atau mungkin dari atas dan atau ke bawah gitu. Usahakan pakai game logic ya, jangan asal gamblang lah. Oke. Terus yang apps-nya itu yang setauku sih cuma method function. Kalau kalau mungkin kalau ada teman-teman yang lebih lebih tahu bisa langsung koreksi ya. Nah, dari method function itu kan banyak di program apps itu banyak banyak fungsi-fungsinya ya. Entah itu ada fungsi recycler view, entah itu ada fungsi fungsi tab itu, tau gak sih tab? Ya tab itu, terus ada menu barnya, terus ada menu buttonnya gimana, terus nah itu yang dijelasin ke programmernya. Uh, sama ya mungkin itu aja sih yang aku tahu yang apps. Sebenarnya pada dasarnya itu programmer tuh udah paham sih sebenarnya, cuma lebih baiknya, alangkah baiknya bagi seorang desainer tuh harus tahu atau seenggaknya mengerti lah gimana gimana apa yang dikerjain sama programmer, apa gimana caranya ngoding lah. Oke, supaya nggak miskomunikasi, si misalnya si programmernya makainya rigid body, desainernya minta manual, kan kasihan programmernya gitu. Oke, yang terakhir, bagaimana cara kita berkomunikasi ke artis.
Nah, ini agak banyak nih, meskipun cuma satu slide. Nah, untuk yang artis, itu mungkin punya banyak kemiripan sama desainer ya, terutama yang artis apps. Ya, lebih kan UI UX ya. Jadinya ada apa ya istilahnya tuh yang kalau di diagram Venn ada artis sama desainer, nah di tengah-tengahnya itu eh, ada Pulau Jawa. Iya, yeah, ya. Ya berkaitan lah antara desainer apps sama artis apps kerjaannya. Jadi mungkin bisa bareng-bareng lah. Nah, dari desainer tuh diharapin mampu untuk ngejelasin secara rinci sama detail apa aja kebutuhan dari produk yang mau dibuat nih. Misalnya untuk game nih, menjelaskan acuan dasar yang dapat digunakan oleh artis seperti ukuran kanvas, skala karakter, color palette, sama art style. Misalnya, oh aku maunya gamenya tuh art style-nya pixel art. Nah dari pixel art aja balik ke kan awalnya art style pixel art. Nah dari pixel art baru ke kanvas. Kanvasnya mau pakai berapa? 1920 kali 1080 misalnya yang full HD. Oke, dapat. Terus dari itu mau konsepan gamenya gimana? 2D platformer atau top down? Nah, udah dapat itu konsepnya. 2D platformer kan tinggal side scrolling istilahnya. Nah, kalau top down kan luas ke bawah. Nah, nah, habis itu gimana color palette-nya? Nah, color palette-nya gimana? Dari desainer misalnya maunya itu post apokaliptik misalnya. Oh, color palette-nya kalau post apokaliptik tuh kayak gini 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 gini. Dapat. Oke, kasih. Oke, terus balik terus lagi ke karakter. Karakternya tuh size-nya gimana? Nah, dari bahkan karakter di pixel art pun itu ada kelas-kelasnya. Misalnya kayak kelasnya apa ada tiga. Yang pertama itu yang kelasnya Zelda yang pertama, tau nggak? Atau Mario itu yang sekitar 16 sampai 24 pixel tingginya. Terus ada yang Mega Man, tau Mega Man? Tau kan? Nah, dia itu apa kelas sedang istilahnya. Dia detailnya itu di muka, di kepala. Jadinya kita tuh tahu bedanya itu dari kepalanya. Itu sekitar, nah aku nggak tahu ada 48 sampai 60 kalau nggak salah, lupa. Nah yang terakhir itu ada yang detail full body kayak Mortal Kombat yang pixel art sama Tekken kalau nggak salah. Ya itu yang full body yang bahkan dari badannya kita tahu itu beda, karakter ini beda sama karakter yang lain. Itu yang kalau yang game banyak lah, belum lagi kalau musiknya. Ya udah gelar musik. Nah untuk yang apps itu eh berdasarkan acuan dasar yang dapat digunakan oleh artis. Nah, seperti material desain yang digunakan. Nah, material desain pun di sini pun untuk Android sama iOS kan beda tuh. Nah, itu jelasin di awal tuh memakai yang mana. Ya kalau kita pakai Android Studio ya material desainnya ya Android. Kalau pakai apa namanya itu? Kalau iOS apa ya? Lupa aku. Ya kalau pakai iOS yang iOS lah. Nah, nggak usah disamain. Terus icon yang dipakai tuh maunya gimana, art iconnya mau kayak gimana, yang line yang art icon yang line atau yang ada fillnya. Terus nentuin padding sama marginnya berapa. Padding sama marginnya gimana, terus layoutnya gimana, terus warnanya dominannya apa, warna dominannya apa, warna sekunderinya apa. Nah, kayak gitu sama fontnya. Banyak tuh ya, artis kurang lebih begitu lah. Oke, kayaknya udah jelas. Terima kasih